Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Safira Ramadanti, NIM 2022 010046. Izin mempresentasikan proposal skrip saya yang berjudul Implikasi Tidak Adanya Saksi Terhadap Perkara Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana program studi ilmu hukum dengan dosen pembimbing satu, yaitu Bapak Dr. Hafidz Zakaria SHMH, kedua Ibu Norma Dewi SHMH. Yang pertama, latar belakang. Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dan telah menjadi suatu masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Korban dari pelecehan seksual lebih sering terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Kejahatan tindak pidana pelecehan seksual telah memakan banyak korban, di antaranya anak-anak dan perempuan, sehingga menimbulkan efek traumatis dan tidak sedikit juga menyerang mental korban dan psikologis. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan persepsi bahwa seseorang tidak dihormati secara seksual tanpa memerlukan fisik yang nyata atau kekerasan fisik, tetapi pada perbuatan yang bersifat mengganggu, menyesatkan, atau merendahkan martabat korban. Perkara pelecehan seksual sering terjadi dalam konteks yang tidak terlihat oleh pihak ketiga, sehingga tidak ditemukan adanya saksi langsung atau bukti fisik yang kuat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam proses pembuktian di bidang hukum pidana. Banyak kasus pelecehan seksual tidak bisa diproses karena kurangnya saksi mata. Hal ini sering terjadi karena kejadian berlangsung secara pribadi atau di tempat yang sepi, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan dukungan dari orang lain yang melihat atau mendengar apa yang terjadi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini terabaikan. Banyak kasus pelecehan seksual tidak bisa diproses karena kurangnya saksi mata. Hal ini sering terjadi karena kejadian yang berlangsung secara pribadi atau di tempat sepi yang mengakibatkan kesulitan untuk membuktikan kejahatan di pengadilan. Dua, selanjutnya rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya merumuskan pokok permasalahan, yaitu satu, bagaimana implikasi tidak adanya saksi dalam perkara pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, apa tantangan dan peluang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban ketika perkara pelecehan seksual tidak memiliki saksi mata? Tiga, tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama untuk menganalisis secara normatif mengenai implikasi tidak adanya saksi terhadap perkara pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban ketika perkara pelecehan seksual tidak memiliki saksi mata. Yang keempat, manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Manfaat ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran saksi dalam sistem pembuktian hukum pidana, serta evaluasi terhadap konsistensi dan kewajaran ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menghadapi kompleksitas perkara pelecehan seksual tanpa saksi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat ini bisa
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta pembuat kebijakan dalam merancang prosedur penyidikan dan persidangan yang lebih adil, responsif terhadap korban pelecehan seksual yang tidak memiliki saksi. Yang keempat, selanjutnya landasan teori. Satu, perlindungan hukum. Menurut Philippus M. Hadjian mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang guna melindungi harkat dan martabat manusia terhadap hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap aktivitas sewenang-wenang atau merupakan aturan yang bisa menjadi pelindung atas sebuah hal. Yang kedua, tentang pelecehan seksual. A. Pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang berkonotasi dan dilakukan secara sepihak, tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, hingga menimbulkan reaksi negatif pada diri orang yang menjadi korban. Yang B. Dampak pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dialami korban memiliki dampak yang signifikan dan merusak. Salah satu dampak utama dari pelecehan seksual meliputi trauma psikologis, stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. C. Faktor penyebab pelecehan seksual. Dalam kasus pelecehan seksual, paling tidak melibatkan tiga hal, yaitu pelaku, korban, dan situasi. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Yatimin, bahwa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual adalah sebagai berikut. Satu, faktor psikologis. Dua, faktor sosiokultural. Tiga, faktor pendidikan. Empat, faktor fisiologis. Dari beberapa pendapat ahli, bahwa faktor pelecehan tersebut ada beberapa, yaitu salah satunya pengaruh perkembangan budaya semakin tidak menghargai etika, berpakaian seperti memakai pakaian di tempat umum yang tidak pantas, sehingga ada pihak lain yang merasa ingin berbuat tidak senonoh dan jahat. Yang kedua, gaya hidup atau pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin bebas. Yang ketiga, rendahnya penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya yang D, pengertian saksi dalam tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan pasal 1/26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nanti yang E, pengaturan tentang tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang ketiga, itu pembuktian dalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis, yaitu dasar-dasar yang cukup untuk diberikan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Secara teoritis, terdapat 4 teori mengenai sistem pembuktian. Itu satu, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Yang ketiga, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Yang keempat, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Yang lima, metode penelitian. Satu, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, filosofi hukum, dan konsep-konsep hukum yang terdapat dalam teks hukum positif. Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku saat ini. Yang ketiga, pendekatan penelitian normatif.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu, pendekatan peraturan perundang-undangan atau the status approach. Yang kedua, pendekatan analisis konsep hukum atau analytical and conceptual approach. Yang keempat, sumber bahan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum ini digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian. Kelima, teknik pengambilan bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode teknik pengambilan data hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum. Metode ini melibatkan kajian perkepustakaan berupa pengumpulan sumber-sumber bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, yaitu buku, artikel, jurnal, dan bahan hukum tersier, ensiklopedia atau kamus hukum, yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang keenam, teknik analisa bahan hukum. Analisa data kualitatif adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengolah data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan informasi, menelusuri akar permasalahan, dan memahami latar belakang suatu keadaan atau peristiwa. Metode ini melibatkan pengumpulan data historis dan memberikan wawasan tentang berbagai masalah yang tengah berlangsung, mengidentifikasi pola-pola masalah, serta menemukan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan secara efektif dan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, sistematika penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, pembahasan. Dan bab 5, penutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.